Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Ibu Anissa. Nah, pada materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajari kalian mengenai klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Sebelum masuk ke dalam materi, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model ceramah, menggunakan video, metode daring atau online, Ananda semua dapat yang pertama, menyebutkan urutan takson hewan dan tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan kriteria untuk mengklasifikasikan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, membuat kunci determinasi. Yang keempat, menentukan nama hewan dan tumbuhan melalui kunci determinasi. Makhluk hidup di alam semesta ini sangat beragam dan jumlahnya tidak dapat kita hitung secara pasti. Setiap makhluk hidup memiliki kemiripan dan juga kesamaan dengan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, dibutuhkan klasifikasi atau pengelompokan agar kita mudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup dan membedakan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Apa itu klasifikasi dikotom dan kunci determinasi? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, sebaiknya Anda semua simak video ini sampai habis ya. Klasifikasi dikotom. Untuk memudahkan pengenalan dan identifikasi manfaat suatu organisme, para ahli mencoba mengelompokkan makhluk hidup tersebut berdasarkan persamaan ciri, struktur tubuh, dan karakteristiknya. Kegiatan pengelompokan spesies tersebut dinamakan klasifikasi. Adapun tujuan pengklasifikasian makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Urutan takson makhluk hidup. Nah, urutan takson makhluk hidup ini ada dua, ada hewan dan juga ada tumbuhan. Pada hewan, yang pertama itu ada kingdom, jadi itu kerajaan. Lalu ada filum, ada kelas, ada ordo atau bangsa, ada familia atau suku, ada genus atau marga, dan juga ada spesies atau jenis. Pada tumbuhan itu ada kingdom juga, kerajaan. Tapi di sini bedanya hewan itu pakai filum, tumbuhan itu pakai divisi. Nah, selanjutnya ada kelas, ada ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Lalu, di sini ada 4 kriteria klasifikasi tumbuhan. Yang pertama, organ perkembangbiakannya apakah dengan spora atau dengan bunga. Lalu yang kedua, habitatnya apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak apakah dengan seksual atau generatif atau aseksual, biasa disebut dengan vegetatif. Lalu, ada 3 kriteria klasifikasi hewan. Tadi kan tumbuhan, nah sekarang hewan. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Lalu yang kedua, kerangka. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? Yang ketiga, anggota gerak. Apakah berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki? Selanjutnya, itu ada sistem klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atau sifat yang mudah diamati serta melalui hubungan kekerabatannya. Ciri yang mudah diamati antara lain bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan alat reproduksinya. Dalam melakukan klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat yang disebut sebagai takson. Makin tinggi tingkat taksonnya, maka makin sedikit persamaan ciri yang dimiliki anggota-anggotanya. Nah, di sini contohnya itu ada ayam. Di sini kingdomnya yaitu animalia. Jadi dia itu kerajaan hewan. Nah, di sini ada filum. Filumnya itu chordata, yaitu hewan bertulang belakang.
Lalu ada kelas, kelasnya itu Aves, jadi dia bertulang belakang bersayap. Lalu ada ordo atau bangsa, dia Galliformes yang merupakan ordo burung. Lalu family atau suku, di sini Phasianidae atau unggas tanah. Lalu ada genus atau marga, Gallus, unggas peliharaan. Lalu ada spesies, G. gallus. Nah, subspesiesnya G. domesticus atau ayam peliharaan. Nah, nama trinomialnya yaitu Gallus domestica. Kenapa trinomial? Karena di sini G-nya itu ada 2. Gallus. Lalu selanjutnya pemberian nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah makhluk hidup ini dikenal dengan binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies atau jenisnya. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam menulis nama ilmiah makhluk hidup adalah sebagai berikut. Lihat ya anak-anak. Nah, 1. Nama marga dan penunjuk spesies. Nama jenis atau nama jenis untuk tumbuhan dan hewan harus terdiri atas 2 kata tunggal yang berasal dari bahasa Latin atau yang sudah dilatinkan. Contohnya, jenis tanaman mangga, Mangifera indica, dan nama jenis harimau yaitu Panthera tigris. Dalam penulisan ilmiah, kata pertama merupakan nama marga atau genus, sedangkan kata kedua merupakan petunjuk spesies. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar atau kapital dan harus dicetak miring. Adapun nama penunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, setiap nama jenis spesies makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digaris bawahi agar dapat dibedakan dengan nama atau istilah lain. Nah, contohnya bisa dilihat di sini, Mangifera indica atau tanaman mangga. Kata pertama, Mangifera itu adalah marga. Kata kedua, indica, itu adalah penunjuk spesies. Nah, contoh yang kedua, itu ada Panthera tigris. Itu nama Latin dari harimau. Kata pertama, Panthera, itu menunjukkan marga. Tigris itu menunjukkan spesies. Lalu yang kedua, itu ada nama penemu. Menurut sistem binomial nomenklatur, nama penemu suatu spesies dicantumkan di belakang nama spesies. Nama penemu disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Contohnya, Oryza sativa L.L. merupakan singkatan dari nama penemunya, yaitu Linnaeus. Lalu materi selanjutnya yaitu kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menentukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan, atau pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi yang pertama, kunci dikotom menggunakan sifat morfologis sehingga mudah untuk diamati. Yang kedua, sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan, pendek dan mudah dipahami. Yang ketiga, setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun, pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan 2, tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Yang keempat, kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. Yang kelima, kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Nah, mari kita membuat kunci determinasi. Di sini ada contoh tumbuhan-tumbuhannya. Di sini ada suplir, ada terong, ada jagung, lumut, melinjo, dan kedelai. Nah, mari kita membuat kunci determinasi ya. Contoh tumbuhannya, ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, pada 1A, yang berspora dulu, lumut, suplir, jagung, kedelai,
terung dan melinjo. 1B itu tidak berspora. Jadi, apa aja yang tidak berspora? Lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Lalu, ada 2A, berbatang jelas. Nah, tumbuhan dari lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo, yang mana yang berbatang jelas? Suplir. Nah, yang kedua B, tidak berbatang jelas, yaitu lumut. Lalu, masuk ke 3A, berbiji tertutup. Nah, di sini ada jagung, kedelai, terong. Lalu 3B, berbiji terbuka, yaitu melinjo. Lalu, masuk ke 4A, berkeping 2, yaitu kedelai dan terong. 4B, berkeping 1, yaitu jagung. Nah, 5A, itu berbunga kupu-kupu, yaitu kedelai. 5B, berbunga trompet, yaitu terong. Nah, jadi lumut memiliki kunci determinasi 1A dan 2B. Kenapa? Bisa dilihat. Nah, 1A itu ada lumut. Nah, di sini ada lumut. Nih, ada kan? Lalu 2B di sini. Nah, di sini ada lumut. Selebihnya lumut tidak ada. Tidak ada kan di tempat yang lain? Nah, selanjutnya, suplir memiliki kunci determinasi yaitu 1A dan 2A. Nah, 1A, mana bisa dilihat anak-anak semua? Nah, 1A, suplir, dan 2A. Nah, yang ketiga, itu ada jagung memiliki kunci determinasi 1B, 3A, dan 4B. Nah, 1B mana 1B? Di bawah. Tuh, bisa dilihat jagung. Lalu ada 3A. Tuh, dan 4B. Nah, lalu selanjutnya kedelai. Kedelai memiliki kunci determinasi 1B, 3A, 4A, dan 5A. 1B, 3A, 4A, dan 5A. Nah, selanjutnya ada terong memiliki kunci determinasi 1B, 3A, 4A, dan 5B. 1B, 3A, 4A, dan 5B. Bisa dilihat pada lingkaran berikut ada nama dari terong. Nah, melinjo memiliki kunci determinasi 1B dan 3B. 1B dilingkar di bawah dan 3B. Jadi, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Jadi, tujuan mengklasifikasi itu adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Tingkatan kelompok makhluk hidup yang anggotanya banyak memiliki persamaan ciri yang disusun dari tingkat tinggi ke rendah yang disebut takson. Urutan takson kan tadi kingdom, divisi, kelas, ordo, suku, marga, dan jenis. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Nah, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.